Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan karena ada yang ngasih gua kopi, kita bacakan dulu lah yang ngasih gua kopi ini. Dari siapa lagi jika bukan donatur lengkap. Dari hamba Allah. Lanjutkan. Ya, makasih hamba Allah udah ngasih. Makasih banget hamba Allah. Setiap apoteosis selalu dikasih. Terima kasih hamba Allah. Dan yang lainnya yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Udah itu aja sebagai mukadimah, langsung aja kita mulaikan dulu dah jawabannya. Dan nanti sore ada Jun. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan pada akhirnya dia pun keluar dari dalam gua di mana pedang suci berasal. Dan setelah Zauvan keluar, dia pun menemui murid-murid dari sekte Moche yang lainnya. Dan di sini Zauvan dia pun menemukan pemandangan yang tidak menyenangkan dari Tuan Muda Rencong yang diperlakukan tidak benar oleh para murid-murid dari sekte Moche, hingga membuat Zauvan pun merasa kalau ini terlalu menjijikkan karena mereka menggunakan tongkat untuk dapat memasukkan ke dalam. Pokoknya tidak menyenangkan bagi Zauvan. Tapi di sini Zauvan alih-alih harus mempermainkan dengan cara yang seperti ini, di sini Zauvan meminta kepada mereka untuk menghancurkan tubuh fisiknya dan juga mempermainkan jiwanya saja, karena itu jauh lebih menyenangkan dan juga sakit tentunya, yang membuat murid-murid dari sekte Moche mereka pun mengikuti permainan yang disarankan oleh Zauvan. Tapi di sini untuk Zauvan sendiri, dia pun sepertinya telah terfikirkan dengan metode apa yang akan dia gunakan untuk dapat menyembunyikan luka dirinya yang dia dapat dari pedang suci. Sedangkan untuk para murid-murid dari sekte Moche, mereka pun terlihat sungguh sangat senang ketika Zauvan telah memberikan restu kepada mereka untuk bermain lebih mengerikan lagi kepada Tuan Muda Rencong. Semuanya hancurkan tubuh fisiknya sekarang dan kita mainkan pelan-pelan jiwanya, ucap dari Kuilang memimpin permainan nakal ini, yang membuat Tuan Muda Rencong tubuhnya pun gemetar ketakutan. Dia pun memohon ampun daripada mereka semua. Tapi ketika Kuilang dan yang lainnya akan melakukannya, di sini tiba-tiba aja muncul sebuah cahaya yang sangat-sangat menyilaukan, di mana cahaya itu dari atas sana juga berujar, "Hei bocah, apa kalian telah puas bermain-main ya? Pertandingan di antara sekte Moche dan juga sekte Tianxing telah berakhir," ucap dari seseorang, dan itu adalah suara dari seorang panitia yang membuat Kuilang, sudah berakhir? Hei, tapi kami belum puas bermain, ucap dari Kuilang. Tapi untuk Zauvan dia berujar, ya karena sudah habis ya sudah habis. Sesuatu yang menyenangkan memang terasa lebih singkat. Dan karena waktunya udah selesai, ayo kita berhenti bermain dan ikuti aturan dari sekte Xuanlong, ucap dari Zauvan. Dan di sini sebelum pergi meninggalkan tempat ini, Zauvan dan juga mendekati Tuan Muda Rencong, dan dia juga berujar, apa yang kukatakan sebelumnya itu adalah benar, saudara Ren. Kau tetaplah Tuan Muda terhormat dari sekte Tianxing, dan kau tetap masih menjadi pimpinan dari 3 sekte pelindung Tianyu. Dan seperti yang kau tahu, di medan laga tidak ada omong kosong Tuan Muda Ren. Jadi kau, ya, harap memaklumi itu semua, ucap dari Zauvan. Dan di sini Zauvan dia juga berujar, hidup itu adalah nomor 1. Kehidupan adalah nomor 1. Dan omong kosong itu hanyalah sebuah hal yang tidak berguna. Jadi hati-hati dalam berbicara, ucap dari Zauvan, mengucapkan kata-katanya tepat di hadapan Tuan Muda Rencong. Dan apa yang diucapkan oleh Zauvan juga didengar oleh mereka semua yang menyaksikan pertandingan ini, yang membuat mereka semua pun berpikir kalau Zauvan ini memang sungguh sangat kejam. Bahkan saat ini untuk Wu Qingqiu dia juga berujar, Zauvan dia adalah sosok iblis sejati. Hari ini dia benar-benar menunjukkan apa itu kultivator iblis. Wah, sungguh sangat mengerikan. Dingin, tidak tahu malu, munafik, dan itu adalah perwujudan dari kultivator iblis. Zauvan dia benar-benar perwujudan dari semua karakter iblis, ucap dari Wu Qingqiu yang melihat gila aksi yang ditunjukkan oleh Zauvan. Dan tak lama setelahnya, kini murid-murid dari sekte Moche mereka pun meninggalkan arena itu dan mulai kembali ke sekte Xuanlong. Dan setelah murid-murid dari sekte Moche keluar, di sini panitia mengumumkan kalau pertandingan di antara sekte Moche dan juga sekte Tianxing telah selesai. Di mana saat ini sekte Tianxing dari 10 peserta yang masuk kini hanya tersisa 1 orang saja. Maka dari itulah di sini panitia memutuskan kalau kemenangan mutlak diterima oleh sekte Moche. Dan sekte Moche berhak untuk mengikuti pertandingan selanjutnya. Dan di sini panitia juga bertanya kepada pimpinan dari sekte Moche, yaitu Zauvan, apakah sekte Moche akan menantang tim yang lainnya lagi? Ucap dari panitia. Dan untuk Zauvan, ya tentu saja kami akan menantang
tim yang selanjutnya. Ujar dari Zovan. Tapi di sini panitia mereka juga tahu kalau Sekte Moche baru saja menyelesaikan pertandingan. Oleh sebab itulah di sini panitia mengambil sebuah kebijakan apakah mereka akan bertanding langsung atau mau beristirahat dulu selama 3 hari. Tanya dari panitia. Tapi di sini untuk Zovan karena memang pertandingan yang sebelumnya itu biasa-biasa aja dan tidak banyak mengeluarkan energi membuat Zovan dia berujar. Kekuatan kami masih lebih dari cukup dan tentu saja langsung saja bermain. Ujar dari Zovan. Baiklah, di sini panitia pun juga bertanya kepada tim selanjutnya yang akan dihadapi oleh Sekte Moche. Di sini panitia pun bertanya kepada Sekte Jiwa Iblis apakah mereka akan menerima tantangan dari Sekte Moche. Dan jika mereka menolak maka Sekte Moche akan langsung naik, sedangkan Sekte Jiwa Iblis akan dikatakan kalah WO. Yang membuat di sini murid-murid dari Sekte Jiwa Iblis mereka pun semua hanya dapat terdiam dan juga keringat dingin setelah mereka melihat aksi gila yang ditunjukkan oleh Sekte Moche. Tapi di sini mereka semua masih menunggu jawaban yang akan diberikan oleh kapten mereka, yaitu Tuan Muda Han. Namun untuk Zovan melihat Tuan Muda Han yang masih berpikir membuatnya berujar di dalam hati. Hei, si bocah ini, bukankah sebelumnya dia mengatakan kalau dia ingin menyerah saja? Tapi kenapa dia terlihat seperti bersemangat? Ujar dari Zovan. Dan ternyata tebakan dari Zovan benar adanya karena kali ini ternyata Tuan Muda Han dia pun menerima tantangan dari Zovan. Ya, kami tetap akan menerima tantangan ini. Mundur memang adalah sebuah pilihan yang paling aman bagi kami semua. Tapi kalau kami mundur pasti kami akan menyesal seumur hidup. Kami bukan pengecut dan kami tidak akan pernah hidup dalam hal yang memaukan. Ujar Tuan Muda Han ketika dia ditantang oleh Sekte Moche. Alih-alih mundur dan kalah karena melihat aksi lawan yang sungguh kuat, tentunya itu adalah hal yang memalukan hingga membuat dirinya memutuskan untuk maju saja, yang membuat murid-murid dari Sekte Moche pun kesal. Apalagi Kuilang, dia menunjukkan kekesalan di wajahnya. Kalian berani-beraninya, lihat saja kalian semua pasti akan Sudah, diamlah. Sambut dari Zovan meminta kepada Kuilang untuk menutup mulutnya. Di mana Zovan dia juga berujar, baiklah, karena kalian akan bermain, baik, kami akan menantikannya. Dan ingat, kami tidak akan pernah memberikan ampun. Ujar dari Zovan yang membuat Tuan Muda Han dia juga berujar, ya, siapa juga yang meminta ampunan dari kalian? Tidak, kami tidak meminta kalian untuk dapat menahan diri. Ujar dari Tuan Muda Han yang tetap menjaga kehormatan dari Sekte Jiwa Iblis. Walaupun dia juga tahu kalau dia bertanding nantinya dia juga bakal kalah tentunya. Tapi tetap ini adalah sebuah harga diri ya. Dan itu juga dimaklumi oleh Zovan yang membuat Zovan dia juga berujar. Semuanya dengarkan. Orang-orang yang berasal dari Sekte Jiwa Iblis mereka semua berbeda daripada pecundang yang sebelumnya. So, dengan sosok lawan yang seperti ini kita harus serius. Ini adalah saatnya bagi kita untuk serius. Ujar dari Zovan. Tapi di sini melihat kualifikasi yang dimiliki oleh lawannya membuat Kuilang dia pun merasa kalau itu tidak perlu dan itu membuatnya berujar Planzo. Mereka hanya ada 2 yang ada di ranah virtual. Dan apakah kita memang harus serius? Ujar dari Kuilang. Dan untuk Zovan, ya, kita harus serius karena kita harus menghargai mereka. Lihatlah mata mereka penuh tekad untuk hancur. Ujar dari Zovan. Di mana Zovan dia juga berujar, lihatlah mata mereka. Mereka tidak sekalipun menunjukkan rasa ketakutan. Mereka semua menunjukkan tekad yang sangat luar biasa. Walaupun mereka juga tahu ketika mereka naik ke atas arena mereka semua juga pasti akan hancur. Tapi tetap mereka memutuskan untuk maju. Walaupun mereka juga tahu tidak ada sebuah harapan untuk dapat menang. Tapi inilah yang dimiliki oleh mereka. Itulah jalan para penantang takdir. Kalau begitu, lebih baik kita menghormati mereka seperti yang seharusnya. Kita tidak boleh mempermainkan mereka. Tekad yang mereka miliki sungguh luar biasa. Ujar dari Zovan. Oleh sebab itulah, kita harus tahu mana yang layak dipermainkan dan mana yang layak untuk dapat dihormati. Dan kita juga tentunya tahu batasannya. Ujar dari Zovan yang membuat Kuihu dia pun kagum dengan apa yang diucapkan oleh Zovan. Ya, itu benar. Orang-orang ini mereka adalah orang-orang yang layak untuk dapat kita hadapi dengan sungguh-sungguh. Ujar dari Kuihu. Oleh sebab itulah karena memang dua belah pihak telah setuju untuk bertanding di sini, panitia pun membuka kembali distorsi ruang untuk dapat memindahkan mereka ke arena pertandingan. Dan di sini panitia juga berujar, baik,
Kedua sekte sedang masuk ke dalam penghalang yang telah disiapkan. Pertandingan kedua dari tantangan 3 sekte menengah akan dimulai. Ucap dari panitia yang membuat kini mereka berjalan memasuki portal itu. Tapi uniknya di sini ketika Zauvan yang memang ada di depan dari Tuan Muda Han akan memasuki portal itu, di sini Zauvan dia sempat menghentikan langkahnya dan kembali berjalan bersama dengan Tuan Muda Han bersama-sama memasuki portal itu. Dan apa yang dilakukan oleh Zauvan ternyata itu memiliki sebuah arti yang dipahami juga oleh Hu Qingqiu, di mana dia juga berbicara, bocah ini ternyata dia memiliki simpati juga. Dia tidak sepenuhnya seperti kultivator iblis yang gak tahu diri. Ucap dari Hu Qingqiu. Dan apa yang diucapkan oleh Hu Qingqiu juga dibenarkan oleh Yanmo. Ya, itu benar. Sekarang sekte demonik, sekte Moche, mereka telah berada di puncak dan pantas jika mereka merasa sombong. Tapi Zauvan, tepat sebelum dia memasuki penghalang itu, dia sengaja berhenti sejenak. Dia menunggu Han Yufeng dan berjalan bersamaan dengan dirinya. Itu adalah sebuah sikap hormat yang sangat-sangat mendalam. Ucap dari Yanmo, dan apa yang diucapkan oleh Yanmo juga dibenarkan oleh Hu Qingqiu. Ya, itu benar. Hormati aku dan aku akan menghormatimu. Dan hinalah aku dan aku akan membuat kau membayar 1000 kali lipat. Kupikir ya seperti itulah makna yang diberikan oleh Zauvan. Kita hanya melihat kejamnya sekte Moji sebelumnya, tapi kita lupa dan kita tidak melihat betapa sombongnya sekte Tianxing yang sebelumnya. Mungkin begitulah reputasi buruk kultivator iblis itu terbentuk. Ya, itu benar. Tidak kusangka orang sepertimu mengerti mereka yang ada di jalan iblis. Ya, tentu saja aku tahu karena aku berada di jalan kebenaran, jadi aku harus memiliki hati toleransi yang cukup tinggi. Tapi para kultivator iblis memang mereka semua keras kepala, tapi menurutku bukan berarti mereka yang berada di jalan iblis itu salah. Tidak juga. Dan aku tidak pernah memandang rendah mereka. Aku tidak sepicik itu. Tapi ya menurutku Zauvan dia bukan tipe orang yang semena-mena. Lantas sebelumnya yang kau katakan itu ketika kau hampir berakhir di tangan Zauvan, sebenarnya apa yang kau lakukan kepada dirinya? Ucap dari Hu Qingqiu yang penasaran juga kenapa Yanmo sebelumnya pernah digeplek oleh Zauvan dan bertanya apa yang dilakukan oleh Yanmo hingga membuat dirinya hampir saja hancur di tangan Zauvan. Dan untuk Yanmo, dia pun enggan untuk dapat memberitahukannya. Itu semua bukan urusanmu. Kau tidak perlu tahu. Ucap dari Yanmo. Tapi untuk Hu Qingqiu, dia tahu kalau para kultivator iblis mereka memang penuh dengan masalah, pendendam dan juga sombong. Tapi lihat, murid-murid dari sekte kebenaran, mereka tidak seperti murid dari sekte iblis. Mereka selalu memakai topeng. Mereka selalu saja menganggap para kultivator iblis adalah sebuah kesalahan. Tapi apakah mereka yang berasal dari jalan kebenaran itu benar dan bisa menjaga kedamaian? Ya, enggak juga. Karena sejatinya para kultivator iblis itu mereka terus serang dan mudah marah. Sedangkan para kultivator yang ada di jalan kebenaran, mereka penuh dengan kepalsuan. Jadi jika dipikir-pikir siapa yang iblis dan siapa yang benar ya? Ini cukup membingungkan. Ucap dari Hu Qingqiu yang memandang mereka yang ada di jalan iblis sejatinya yang enggak iblis-iblis banget lah. Mereka hanya bersikap jujur dengan apa yang mereka rasakan. Pikir dari Hu Qingqiu. Sedangkan di atas arena saat ini Zauvan dia pun telah berhadapan depan-depanan dengan mereka yang berasal dari sekte jiwa iblis. Dan di sini Zauvan dia pun meminta kepada murid-murid dari sekte Moji dan siapapun yang mau berdiri bersama dengan diriku dan tertawa sampai akhir. Majulah dan bermainlah bersama. Ucap dari Zauvan bersama dengan para murid-muridnya untuk menghadapi mereka yang berasal dari sekte jiwa iblis. Dan pertandingan seperti apa yang akan diterima oleh Zauvan dan juga murid-murid dari sekte Moji melawan sekte jiwa iblis akan kita bahas di part lanjutannya aja. Karena memang udah habis sampai sini doang. Nah, sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan gue juga mau menunjukkan kepada kalian semua ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 orang yang memiliki komen paling banyak di channel ini di minggu ini. Di minggu ini ada Egi nomor 1, ada Black Shadow, ada Dimas, ada Abi dan ada Jojo LED. Dan mereka lah orang-orang yang terlalu banyak komen di minggu ini. Dan siapakah yang komen paling banyak di minggu depan? Kita lihat aja minggu depan. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Tolong ya dibantu komen. Nanti kalau namanya muncul gue bacain deh. Oke, sampai jumpa. Bye. Thank you.